kita lihat sedikit-sedikit saja ya, nanti bisa dilihat ulang. Ini silakan dilihat subtitlenya aja ya. Sebentar. Nah, ini tadi misal kita punya sampel berupa protein yang sudah kita elektroforesis ya. Ini ceritanya, ini ceritanya sudah dipindahkan ya ke membrannya. Nah, tadi kita tahu kalau probnya itu kan macam-macam. Kalau dalam mendeteksi protein itu probnya berupa antibodi. Jadi protein kita itu ceritanya yang kuning ini, dia punya epitop yang dikenali oleh antibodi. Makanya pada saat kita tambahkan antibodi primer ini, primer antibodi akan menempel ya ke epitop protein kita. Nah, di dalam Western blotting itu ada dua macam teknik ya. Ada yang menggunakan satu antibodi primer, ada yang menggunakan dua antibodi, jadi ada dua macam. Yang pertama, primary antibody akan mengenali epitop di sampel kita. Nah, yang selanjutnya secondary antibody itu mengenali primary antibody. Nah, di sini di secondary antibody itu akan terikat ya pada suatu enzim. Nah, enzimnya itu yang dapat mengkatalisis terjadinya reaksi yang menimbulkan adanya chemiluminescence. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contohnya. Kita lanjut dulu. Nah, ini saya balik lagi ke sini. Nah, ini keuntungan dari itu ya, penggunaan dua macam antibodi. Jadi ini kalau kita lihat hanya akan ada satu reaksi chemiluminescence ya. Jadi kalau kita deteksi itu ya pendarahnya itu mungkin bisa jadi nggak terlalu signifikan. Nah, kalau kita gunakan dua macam antibodi, nanti antibodi pertama ini bisa terikat dengan secondary antibodi yang lebih banyak. Nah, makanya nanti sinyal yang akan dikeluarkan itu akan lebih banyak ya, karena teramplifikasi tadi. Ini nanti bisa dilihat sendiri. Sebentar. Kalau yang ini dia sudah dipindahkan ke membrannya nih. Oke, berarti saya salah masukkan video, nanti bisa dicek sendiri ya. Nanti biasanya itu sepertinya saya tidak punya ilustrasinya juga di sini. Nanti bisa saya berikan link yang menunjukkan bagaimana proses pemindahannya, blottingnya ya. Nah, ini terkait enzim yang biasa digunakan ya. Jadi enzim yang biasa digunakan itu ada HRP, ada alkalin fosfatase. Nah, nanti kita akan tambahkan substrat dari HRP atau alkalin fosfatase. Kalau yang kita gunakan enzim HRP, maka substrat yang akan kita tambahkan itu adalah ini ya, luminol. Kemudian kalau kita pakai alkalin fosfatase, maka substrat yang akan kita tambahkan pada proses deteksi dari probe itu adalah CDP star, yang nantinya akan mengalami reaksi katalisis ya, membentuk suatu reaksi yang dapat mengemisikan cahaya, biasanya berpendar gitu ya, kayak warna stabilo gitulah.
mentereng. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk metode pemindahannya akan saya tunjukkan videonya saja agar lebih tergambar, tapi untuk prinsipnya sudah kebayang ya. Ini kalau protein, kita punya protein di membran, dia akan diikat oleh primary antibody atau ditambahkan secondary antibody yang dia juga mengandung enzim. Pada saat kita tambahkan substrat, otomatis dia akan mengeluarkan sinyal darah tadi ya. Nah, ini ikatannya itu sangat spesifik. Jadi primary antibody itu hanya akan mengenal pada protein target kita. Jadi misal kita setelah isolasi, kemudian kita lakukan electrophoresis DSPH, misal tadi ya ada protein yang ukurannya sama, tapi ternyata beda gitu, maka primary antibody ini dia hanya akan berikatan pada band pita dari protein yang sesuai target kita saja. Jadi sangat spesifik. Makanya pembacaan dengan menggunakan electrophoresis itu sebenarnya tricky ya. Ada halanya itu nggak terlalu valid, makanya harus divalidasi dengan yang lain. Kalau protein kita gunakan Western blotting, kalau DNA RNA bisa kita gunakan Northern atau Southern blotting. Jadi nanti yang kita gunakan kalau yang Southern atau Northern itu ini misal urutan DNA yang target kita, maka nanti akan ada sequence yang itu ya, yang akan mendeteksi ini. Berarti pasangannya gitu ya, nanti akan ada probe-nya. Nah, ini probe-nya itu yang akan bercerita gitu ya. Kalau berpendar ya berarti ada gen target kita, kalau nggak berpendar ya berarti nggak ada gen target kita gitu. Nah, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait metodenya biar lebih tergambar. Nanti saya akan berikan di link video YouTube saja ya. Oke, karena ini waktunya sudah lebih ya ternyata, mohon maaf. Dimaafkan ya karena pengayaan, jadi harusnya kalau nge-zoom itu 1 jam ya maksimal. Ini mohon maaf ya lebih. Kira-kira ada yang ingin bertanya secara langsung sebelum saya tutup sesi Zoom kita? Sepertinya cukup. Oke, sepertinya semoga memang clear ya. Nah, karena waktunya sudah habis, langsung saja ya saya tutup kuliah kita hari ini. Silakan mempersiapkan dulu. Saya akan mempersiapkan diri ya untuk UAS. Nah, ini saya belum janjian juga dengan Bu Esti UASnya kapan. Mungkin soalnya ya modelnya mirip dengan yang kemarin soal esai seperti itu, kita masih belum buat. Ya, semoga informasi yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri dulu kuliah kita pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.